pelajaran 1 dan pelajaran kedua. Ibu hanya akan mengulang lagi untuk persiapan penilaian tengah semester. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Ala niyatis sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya. Ibu akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 4 yang bertema apa ya? Mari belajar surah Al-Falaq. Ini adalah materi yang pernah Ibu sampaikan pada video Ibu yang pertama. Masih ingat tidak? Mari belajar surah Al-Falaq. Ibu ulang kembali untuk persiapan penilaian tengah semester atau PTS yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober. Simak baik-baik ya, Nak. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Ayat pertama bunyinya Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat kedua min syarri ma khalaq. Ketiga wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang keempat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yang kelima wa min syarri hasidin idza hasad. Itu adalah bacaan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ayatnya ada 5. Ada berapa? Ada 5. Ya, sekarang kita ke artinya. Arti surah Al-Falaq adalah yang pertama, ayat ke-1. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah kepada penguasa subuh. Maksud dari penguasa subuh itu adalah Allah. Kemudian yang kedua, min syarri ma khalaq. Artinya adalah dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Jadi kita memohon kepada Allah dari apa? Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
kita memohonnya hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian yang keempat, dan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada talinya. Jadi kita juga memohon perlindungan dari para penyihir seperti itu. Kemudian yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Dalam surah Al-Falaq ini kita diperintah oleh Allah untuk memohon perlindungan hanya kepada penguasa subuh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke pelajaran kedua yang berjudul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mbak, kok ini enggak ada suaranya? Yang pertama, sekarang kita masuk ke pelajaran kedua yang bertema beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman artinya apa? Iman artinya percaya. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah, kita masih mempercayainya bahwa Allah itu ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Iman sendiri artinya percaya atau yakin. Beriman kepada Allah artinya mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meski kita tidak bisa melihatnya. Lalu Allah adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Pencipta dan penguasa alam semesta. Allah menciptakan apa saja? Yang pertama, Allah menciptakan manusia. Yang kedua, Allah menciptakan hewan. Yang ketiga, Allah menciptakan tumbuhan. Semua itu adalah ciptaan Allah. Lanjut ya. Ada 3 cara mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Nih kalian harus ingat nih, 3 cara mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Alam semesta dan semua isinya adalah bukti bahwa Allah itu ada. Tidak mungkin kan alam tiba-tiba muncul tanpa ada penciptanya. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Sama seperti buku yang kalian pegang, HP yang kalian pegang, juga ada yang membuatnya. Ada penciptanya, ada yang membuat. Sama seperti alam. Kalau HP yang kalian pegang itu buatan manusia, kalau alam yang kita tempati ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana caranya? Mengenal Allah melalui Al-Quran. Ini yang harus kalian pahami. Di dalam Al-Quran
ada yang namanya surah Al-Ikhlas. Ya, yang bunyinya Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Surah Al-Ikhlas ini Allah menjelaskan bahwa dia hanya ada satu. Hanya ada berapa? Satu. Perhatikan ya. Qul artinya katakanlah. Dua, dia Allahu Allah ahadun yang maha esa. Itu arti dari surah Al-Ikhlas ayat pertama. Jadi kalau kalian ditanya bagaimana cara mengenal Allah melalui Al-Quran, dari mana kalian tahu bahwa Allah itu hanya ada satu? Surah Al-Ikhlas. Yang mana? Ayat berapa? Ayat pertama. Bagaimana bunyinya? Qul huwallahu ahad. Apa sih artinya? Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ini adalah cara mengenal Allah melalui Al-Quran. Jadi dari ayat di atas kita tahu bahwa Allah hanya ada satu. Ya, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Tidak punya kakek, nenek, ayah, ibu, om, tante, tidak punya. Tidak seperti kita ya. Kemudian yang ketiga, cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asma itu artinya adalah nama-nama. Al-Husna yang bagus atau yang baik atau yang indah. Disebut Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang indah itu ada 99. Namun yang kita pelajari di sini nanti hanya 3 saja ya. Tidak usah banyak-banyak, nanti kalian bingung. Lanjut ya. Di antara Asmaul Husna yang ada di dalam Al-Quran itu, yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir itu bahasa Arab dari kata basoro yang artinya melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Karena Allah memiliki sifat Al-Basir dan selalu mengawasi perbuatan kita, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena Allah maha melihat. Kita selalu dipantau sama Allah. Dicatat sama Allah perbuatan kita semua dicatat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai bangun lagi. Terus itu akan dicatat. Maka kalau kita sudah yakin Allah memiliki sifat Al-Basir atau maha melihat, maka kita tidak berani lagi berbuat dosa. Misalnya dimintain tolong sama mamahnya. Valeri, tolong beliin garam di warung depan. Ntar mah, gitu. Nggak boleh. Karena kita sebagai anak harus nurut sama orang tua. Seperti itu. Dika, jangan main Free Fire terus. Matiin HP-nya belajar. Itu juga harus nurut. Ya, apalagi liburan begini. Pasti mainnya HP saja ya. Ya, karena kalian sudah tahu bahwa Allah memiliki sifat Al-Basir atau maha melihat, maka kalian jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang tidak baik karena dilihat oleh Allah secara langsung. Paham ya? Paham. Lanjut, yang kedua Al-Adl atau Maha Adil. Ya, sama ini semua berasal dari bahasa Arab. Maha Adil. Jika Allah saja adil terhadap kita, maka kita sebagai umatnya juga harus adil terhadap sesama. Caranya bagaimana? Ketika kalian berteman,
tidak boleh memilih-milih teman. Kalau satu diajak, yang lain harus diajak. Jangan yang satu diajak, satu dicuekin. Itu namanya membeda-bedakan teman. Itu tidak boleh. Jadi sekarang tidak boleh membeda-bedakan teman. Karena apa? Allah itu tidak melihat, tidak membedakan umatnya. Dia tidak melihat kekayaan umatnya, kepintaran umatnya, tampannya umatnya, cantiknya umatnya, tidak. Tetapi yang dilihat adalah tingkat keimanannya, ya, dan ketakwaannya. Itu yang membedakan. Bukan kekuasaannya, bukan kekayaannya, bukan kecantikannya, tapi keimanan dan ketakwaan. Lanjut ya. Yang ketiga, Al-Azim. Al-Azim artinya Maha Agung. Allah memiliki keagungan. Jadi Allah boleh berlaku sombong. Boleh, karena Allah memiliki sifat Al-Azim atau Maha Agung. Sedangkan kita, bolehkah kita berlaku sombong? Tidak, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Ya, contohnya ketika kalian ingin sarapan. Bisa kalian masak sendiri? Tidak. Pasti orang tua kalian yang membuatkan sarapannya. Kalian butuh orang tua kalian. Lalu orang tua kalian kalau mau masakin telur buat kalian, bisa orang tuanya bertelur sendiri? Tidak, pasti orang tuanya beli dari warung. Dari warung juga sama, dia butuh dengan peternak. Hanya untuk sarapan saja kalian membutuhkan orang tua kalian, dagang telur, peternak ayam, banyak sekali. Makanya manusia disebut dengan makhluk sosial atau tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk materi kali ini, Ibu cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya. Ya, Bu. Ya. Ada yang ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Ya, kalau mau bertanya silakan mood-nya dinyalakan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk bertanya, karena 5 menit lagi kita akan sholat Isya. Udah. Silakan, Caca, Naufal, Andika, Valeri, Alvis, Fitri. Ayo. Tidak ada? Semua sudah paham? Paham. Paham, Cak? Paham. 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 Paham, Bu. Paham, Gifta paham? Paham. Nanti untuk materi minggu depan kalian pelajari pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Nanti pas ngerjain PTS-nya tidak boleh dikerjakan sama orang tuanya ya. Harus kalian sendiri yang mengerjakan. Ya. Ya, Arya ya, Arya Seta. Ya, Bu. Jangan orang tuanya yang mengerjakan, kalian sendiri berusaha sendiri, tidak boleh dikerjakan oleh orang tuanya. Dibantu boleh, didampingi saja, Ya, tetapi bukan orang tuanya yang mengerjakan. Berarti tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada. Mari kita tutup dengan membaca surah Al-Asr bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.